Tadi malam adalah malam yang tidak akan pernah April lupakan. Lampu-lampu studio menyala terang, penonton memenuhi setiap sudut ruangan, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena panas, tapi karena tekanan mimpi yang selama ini ia simpan di hati. April berdiri di belakang panggung, menggenggam mic dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Tenang, April, kamu bisa," bisiknya pada diri sendiri. Di antara keramaian kru dan peserta lain, satu sosok selalu ada di pandangannya. Robbie berdiri tak jauh dari panggung, mengenakan pakaian sederhana, tapi wajahnya penuh keyakinan. Matanya tidak lepas dari April. Sejak sore, Robbie tidak banyak bicara, bukan karena tidak peduli, tapi karena ia tahu April sedang membutuhkan ketenangan, bukan kebisingan. Saat April menoleh, pandangan mereka bertemu. Robbie mengangguk pelan. Senyum kecil itu cukup, tidak ada kata, tidak ada janji. Tapi April tahu, Robbie ada untuknya, sepenuh hati. Nama April dipanggil. Langkah April menuju panggung terasa berat, tapi setiap langkahnya dipenuhi satu keyakinan. Ia tidak sendirian. Begitu musik mengalun, April menutup mata sesaat. Ia bernyanyi. Suara April mengalir lembut, penuh penghayatan. Setiap lirik bukan sekadar nada, tapi cerita tentang perjuangan, harapan, dan cinta yang diam-diam menguatkan. Di antara penonton, Robbie menatap tanpa berkedip. Tangannya mengepal pelan, dadanya naik turun. "Nyanyilah dari hati, aku di sini," gumam Robbie. Saat nada tinggi berhasil dilewati dengan sempurna, Robbie tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca, bukan karena bangga semata, tapi karena ia tahu betapa keras April berjuang sampai titik ini. Tepuk tangan menggema, sorak penonton memenuhi ruangan. April menunduk, menahan air mata. Matanya langsung mencari Robbie, dan di sana, Robbie berdiri, bertepuk tangan paling lama. Setelah semua penampilan selesai, waktu terasa berjalan lambat. April duduk di kursinya, jari-jarinya saling bertaut. Robbie menghampiri, duduk di sampingnya. "Kamu luar biasa," katanya pelan. April menoleh. "Kalau aku gak juara." Robbie tersenyum lembut, lalu menatap April dengan serius. "Dengar aku," kata Robbie. "Menang atau enggak, kamu tetap April yang aku banggakan." Robbie menggenggam tangan April. Hangat, tenang. Genggaman itu membuat gemetar April perlahan hilang. Lampu panggung meredup. Nama-nama finalis mulai disebut. Saat pembawa acara mengucapkan, juara ketiga DA7 diraih oleh April. April terdiam sejenak, lalu air mata jatuh. Bukan air mata kecewa, melainkan air mata lega dan bahagia. Robbie berdiri lebih dulu. Tepuk tangannya paling keras. April bangkit dengan kaki yang masih gemetar. Saat ia menoleh, Robbie tersenyum lebar, senyum penuh cinta dan kebanggaan. "Selamat," kata Robbie, suaranya bergetar. April memeluk Robbie erat sebelum naik ke panggung. Pelukan singkat, tapi penuh makna. "Ini juga karena kamu," bisik April. Robbie membalas pelukan itu pelan. "Ini karena kamu kuat." April berdiri di panggung, menerima pengumuman juara 3 DA7. Lampu sorot menyinari wajahnya yang basah oleh air mata. Ia tersenyum, bangga, lega. Di antara tepuk tangan penonton, April menoleh ke arah Robbie. Mata mereka bertemu, dan di saat itu, April sadar satu hal. Cinta Robbie adalah kekuatan terbesarnya malam ini. Di luar studio, suasana lebih tenang. Angin malam berhembus lembut. April duduk di bangku kecil, masih memegang piala kecil juara 3. Robbie duduk di sampingnya. "Kamu capek?" tanya Robbie. April mengangguk, tapi bahagia. Robbie tersenyum. "Aku tahu." April menoleh, matanya berkaca-kaca lagi. "Makasih ya, kamu gak pernah ninggalin aku," katanya lirih. Robbie menatap April dengan lembut. "Aku di sini bukan cuma pas kamu di panggung," katanya. "Tapi juga pas kamu jatuh, ragu, dan capek." April menggenggam tangan Robbie lebih erat. Tadi malam, April memang juara 3 DA7. Tapi bagi Robbie, April adalah juara di hatinya sejak awal.
Karena kemenangan sejati bukan hanya soal peringkat, melainkan tentang siapa yang tetap berdiri di sampingmu saat segalanya dipertaruhkan. Setelah hiruk-pikuk panggung berakhir, lampu studio mulai diredupkan. Satu persatu kru membereskan peralatan, suara tepuk tangan berganti dengan obrolan pelan. April melangkah keluar studio dengan piala kecil juara 3 masih digenggam erat. Langkahnya melambat, bukan karena lelah, melainkan karena ia ingin menikmati momen ini lebih lama. Robbie berjalan di sampingnya, tidak berkata apa-apa. Ia tahu, April sedang membiarkan perasaannya mengendap. Bahagia, lega, haru, semuanya bercampur. "Aper," kata Robbie akhirnya, lembut. "Kamu mau duduk sebentar?" April mengangguk. Mereka duduk di bangku kecil di luar studio. Langit malam gelap, tapi terasa hangat. Angin bertiup pelan, membawa sisa-sisa euforia malam final. April menatap pialanya lama. "Aku masih gak percaya," katanya lirih. "Aku benar-benar sampai sejauh ini." Robbie menoleh, menatap April penuh bangga. "Kamu bukan cuma sampai," katanya pelan. "Kamu berjuang." April tersenyum, lalu menunduk. Matanya berkaca-kaca lagi. "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin udah nyerah dari kemarin-kemarin," ucapnya jujur. Robbie menggeleng pelan. "Jangan kecilkan diri kamu. Aku cuma di samping. Yang jalanin semuanya itu kamu." Robbie lalu menggenggam tangan April, erat, hangat, menenangkan. April menyandarkan punggungnya ke bangku. Nafasnya mulai teratur. "Kamu tahu gak," katanya pelan. "Pas aku di atas panggung, aku cari kamu." Robbie tersenyum kecil. "Aku tahu." Mata kamu langsung ke arah aku. Aku langsung tenang, lanjut April. Rasanya kayak, "Oh, aku aman." Robbie menelan ludah. Dadanya terasa penuh. "Aku selalu ada," jawabnya lirih. "Bukan cuma pas kamu juara." April menoleh dan menatap Robbie lama. Tatapan itu tidak berbicara banyak, tapi cukup untuk membuat Robbie merasa dipilih. Robbie mengeluarkan sesuatu dari sakunya. "Ini kecil," katanya sambil tersenyum malu. "Tapi aku pengen kasih kamu." Ia menyerahkan seikat bunga sederhana, tidak mewah, tapi rapi dan penuh perhatian. April terkejut. "Kamu nyiapin ini?" Robbie mengangguk. "Sejak sore. Apapun hasilnya, kamu tetap layak dirayakan." Air mata April jatuh lagi. Kali ini tidak tertahan. Ia memeluk Robbie erat. Bukan pelukan singkat, tapi pelukan yang penuh rasa syukur. "Makasih, sudah jadi rumah buat aku," bisik April. Robbie membalas pelukan itu dengan lembut. "Terima kasih sudah mempercayaiku." Mereka kemudian pergi sebentar ke tempat yang tenang. Duduk berhadapan, memesan minuman hangat. Tidak ada pesta besar, tidak ada sorotan. Hanya tawa kecil, cerita ringan, dan rasa nyaman. "Kamu tahu," kata Robbie sambil menatap April. "Di mataku, kamu selalu juara satu." April tersenyum malu. "Jangan gombal." "Bukan gombal," jawab Robbie yakin. "Itu keyakinan."